Nah, apakah benar ada intimidasi? Tetapi juga bukan berarti mereka bebas kritik. Boleh dikritik. Oke. Di pasal 28 itu salah satunya adalah bentuknya demo. Boleh. Menyampaikan pendapat di muka umum. Iya. Nah, gitu. Payungnya di situ. Makanya itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, gitu. Tidak masalah. Mau demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Dakwah. Selamat datang kembali di program Rasan Ramadan Santai bersama saya Zahroddin Iftinan yang pada kesempatan kali ini akan menemani Sobat Dakwah semua untuk membahas topik yang sangat menarik ini, yaitu terkait hukum versus kebebasan. Dimana untuk mengukur seberapa jauh sih hukum ini seharusnya membatasi kebebasan ruang kita untuk bergerak. Dan untuk itu tentunya di sini saya tidak sendirian ya, karena telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada beliau Bapak Dr. Turhamun Esos MSI selaku dosen dari Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Saizu Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Semangat. Alhamdulillah. Lagi puasa tetap semangat ya, Pak. Ya, alhamdulillah juga senang sekali saya bisa ngobrol nih bareng Bapak. Dan tentunya karena di kesempatan kali ini kita memiliki topik yang sangat menarik nih, Pak. Yaitu terkait hukum versus kebebasan. Iya. Dimana kita hidup itu tidak hanya berada di bawah naungan Tuhan Sang Kuasa ya, tapi juga di bawah naungan aturan hukum. Ada banyak sekali peraturan-peraturan mulai dari peraturan lalu lintas hingga hak asasi manusia yang mengatur segala kehidupan kita. Namun seringkali kita merasakan hak yang kita miliki itu dibatasi. Seperti itu. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak. Oke. Karena saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih konsep dari kebebasan dalam konteks hukum itu sendiri, Pak. Oke. Mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sebelum kita bicara hukum, ini kalau saya pahami maksudnya hukum positif ya tadi. Iya, hukum positif. Jadi hukum ini sebetulnya tersusun dari beberapa rangkaian ya. Kita mengenal ada istilah yang namanya etiket. Etiket itu sebuah kebiasaan tapi yang melekat pada individu dan ini tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Nah, ketika etiket ini naik levelnya, maka akan menjadi sebuah adat atau tradisi. Ini sudah diikuti oleh orang lain. Maka kalau sampean ke sobat dakwah ini tidak mengikuti sebagaimana umumnya dalam konteks, maka akan dianggap menyimpang. Naik level berikutnya ada yang namanya etika. Nah, ketika sudah pada level etika inilah kita bicara hukum dalam skala yang lebih luas. Dalam hal ini saya sebut katakanlah undang-undang etika di dalam bernegara atau menjadi warga negara. Nah, akhirnya pada ruang kebebasan berdasarkan hukum, maka yang perlu dipahami adalah bahwa kita manusia memang memiliki hak asasi. Tapi perlu dicatat bahwa hak asasi kita juga dibatasi oleh hak asasi orang lain. Mungkin saya perlu kasih contoh. Saya berhak mencintai Anda, gitu ya. Tapi Anda juga punya hak untuk menolak saya. Iya. Nah, begitu. Nah, inilah kenapa kemudian muncul sebuah hukum yang untuk mengatur supaya hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu tidak melampaui ambang batasnya. Nah, termasuk di dalam tadi menyebutkan hak kebebasan di dalam berekspresi. Tapi perlu dicatat kalau dalam undang-undang ini pasal 28 ya, negara menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan berserikat, menjamin kebebasan berkelompok ya. Artinya kalau kita bicara berpendapat berarti kita boleh melakukan kritik pada siapapun ya. Kemudian
kebebasan berserikat atau berapa boleh kita menjadi bagian daripada organisasi, sebutlah ormas. Tetapi sebagai sebuah rangkaian atas undang-undang tersebut, ya kita juga akan dihadapkan dengan aturan lain. Contoh, bahwa negara juga punya aturan tidak boleh makar, misalnya begitu. Maka tidak mungkin kita akan berafiliasi atau menjadi bagian daripada organisasi yang bertentangan dengan undang-undang. Tadi misalnya pendirian negara Islam, padahal kita negara kesatuan Republik Indonesia. kayak gitu. Nah, makanya kemudian perlu dipahami di dalam menyampaikan kepentingan hak asasi manusia, sebutlah kita ambil contoh kebebasan berpendapat ya, di muka umum, sebutlah demo, boleh kan? Nah, demonstrasi boleh, karena itu bagian daripada ekspresi berpendapat. Tetapi ada aturan lanjutan di mana kita tidak boleh melakukan demonstrasi di tempat-tempat terbuka tertentu. Contoh di rumah sakit. Ya kalau ada orang lagi sakit jantung gimana itu? Gitu. Kemudian di tempat instalasi keamanan. Mungkin misalnya masa demo di komplek gardu induk listrik. Kalau terjadi persoalan gimana? Kemudian di Istana Negara kayak gitu. Nah, bahkan dalam konteks berpendapat dalam hal ini sebutlah demo, kita juga dibatasi sebetulnya oleh waktu. Makanya biasanya teknik di lapangan itu sebutlah polisi misalnya itu akan memberi batas waktu ketika melakukan demo misalnya adalah sampai dengan jam 17. Nah, kalau melebihi waktu itu namanya hak asasi kita sudah melampaui atau menyeberang daripada hak orang lain. Dalam hal ini hak institusi dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin saya kira perlu dipahami oleh kita sebagai manusia. Gitu. Gimana? Ya, oke. Ya, terus ya tadi juga saya udah sering dengar sih Pak istilah kebebasan berekspresi ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih ya terkait dengan fenomena yang belakangan ini sedang gencar-gencarnya diperbincangkan ya Pak, terkait salah satu band lokal yang mencoba mengekspresikan pendapatnya melalui sebuah lagu namun malah berakhir mendapatkan suatu seperti ancaman, intimidasi dari pihak-pihak bisa dikatakan ini pihak aparat hukum ya Pak gitu. Ya. Menurut Bapak sendiri itu bagaimana pendapatnya kalau misal dikaitkan dengan hukum konteks kebebasan konteks hukum seperti itu Pak? Ini saya nyambung arahnya kayaknya. Pada senior kamu ya. Iya, jadi begini. Kebebasan berekspresi. Kebetulan ini kasustiknya adalah menggunakan lirik lagu ya. Atau kemudian kalau dalam nuansa lain bisa disebut dengan seni kan begitu. Janganan itu. Kemarin juga kayaknya ada itu yang berbentuk lukisan juga mendapat kritik ya, misalnya begitu. Nah, ya tapi mereka melakukan kritik terhadap seni sebaliknya itu juga bagian daripada hak mereka. Ini juga perlu dipahami. Tetapi intimidasi jelas tidak diperbolehkan. Tapi memberikan kritik terhadap sebuah karya, ya itu juga menjadi bagian dari hak mereka untuk melakukan itu. Misalnya begini, sebutlah dengan lagu yang tadi disebutkan milik band. Hak mereka untuk menciptakan lagu sebagai sebuah ekspresi dalam bentuk seni. Ya. Tetapi juga bukan berarti mereka bebas kritik. Boleh dikritik. Nah, kayak gitu. Misalnya kan ada tipe orang melakukan kritik secara vulgar gitu misalnya ya. Ada juga yang menggunakan istilah kiasan. Nah, mungkin dalam lagu itu dianggap terlalu vulgar. Gitu. Terlalu vulgar menyebutkan institusi tertentu, nama tertentu sehingga menjadi lumrah ketika terjadi kritik. Tetapi catat yang tidak diperkenankan adalah intimidasi oleh siapapun. Nah, apakah benar ada intimidasi? Nah, ini mungkin yang perlu gali lebih jauh karena bukan domain kita. Karena kita kan hanya sebagai penikmat informasi. Gitu ya. Saya tidak melihat secara detail bagaimana ketika itu penyelesaian proses intimidasi. Walaupun ada satu fakta bahwa
sang aktor gitu ya, ini dikeluarkan dari tempat kerja, itu kan sebuah fakta. Nah, Iya. apakah karena faktor lagu tersebut ya, ambigu ya, karena kalau dari mereka menyatakan tidak demikian, gitu kan, tapi karena faktor-faktor lain gitu. Walaupun kemudian sah dong opini publik melihat udah mungkin kalau hanya faktor itu, pasti karena ada faktor Lain. lain, bahkan sampai mengarah pada intimidasi. Tetapi semua itu perlu dikaji lebih jauh. Karena apa? Setelah ramainya dukungan ya dari publik terhadap sebut band tersebut, Polri membuka ruang, gitu kan, menjadikan mereka untuk jadi apa itu? Duta. Iya. Nah, apakah ini bagian dari strategi? Ya, kita tidak tahu ya untuk kemudian meredakan. Tapi intinya ada ruang terbuka di Polri untuk kemudian menjadikan mereka menjadi duta. Terlepas dari proses bahwa di sana terdapat pengekangan kebebasan berekspresi dan seterusnya, saya kira juga perlu diapresiasi. Tangan terbuka Polri untuk menyambut mereka menjadi bagian untuk duta. Nah, kayak gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, Bapak tim yang pro ke tim lokal band lokal itu atau bukan nih, Pak? Saya maksudnya. Iya, kalau menurut Bapak Ini sendiri. harus milik ya. Iya, karena pertanyaannya tim yang pro atau bukan, Pak? Gitu. Kalau bagi saya sangat pro dengan langsung saya sebut aja namanya ya. Oke. Ben Sukatani maksudnya kan. Iya, Pak, betul. Saya sangat pro. Maksud saya yang pro begini. Kritik itu bisa dilakukan melalui banyak cara, tidak terkecuali dari lagu. Karena sebelum Ben Sukatani ini sebutlah menjadi bagian dari otokritik ya terhadap sebutlah dalam hal ini adalah pemerintah atau jejaring pemerintah. Kita punya senior loh. Sebelumnya ada Iwan Fals. Iya, sama-sama mengkritik ya, Pak. Iya, kita udah senior kan. Bandnya juga banyak kan. Tetapi begini, lagi-lagi bahwa menggunakan hak asasi manusia juga jangan sampai kemudian kita melupakan hak orang lain. Pada prinsipnya itu. Dan yang paling penting adalah bahwa hak asasi manusia sebetulnya dibangun untuk apa? Menciptakan harmoni antar sesama. Maka muncullah istilah etika. Maka menjadi penting ketika kita bicara etika kritik, begitu kan? Satu contoh misalnya tidak boleh dengan mencaci, kan kurang lebih begitu. Nah, apakah lirik lagunya terkesan ke sana? Nah, ini ya publik yang menilai. Kayak gitu. Oke, ya betul sekali, Pak. Berarti dalam kebebasan mengkritik itu juga ada batasan ya, Pak. Termasuk juga etika atau adab. Karena saya juga tahu kalau bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya, Pak. Walaupun kadang banyak sekali yang mengkritik aksi seperti itu kan dilakukan oleh mahasiswa. Ya, namun yang mengkritik itu bukan mahasiswa. Sehingga kadang saya menemukan nih, Pak, di medsos itu ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa itu mahasiswa udah kuliah, udah punya ilmu, tapi tidak memiliki etika karena bisa mengkritik para aparat hukum seperti itu, Pak. Ya, mengkritik ya tidak apa-apa kalau memang ditemukan persoalan. Jadi begini, kita juga tidak bisa memaksa publik untuk kemudian menilai baik atas ekspresi berpendapat dalam bentuk demonstrasi. Ya. Tetapi paling tidak sebagai pelaku demo itu ya, mereka juga harus menunjukkan sikap yang beradab, kan begitu sebetulnya, sikap yang beradab. Karena apa? Fakta melalui demo banyak kebijakan yang bisa berubah, gitu kan? Itu fakta. Nah, tetapi masyarakat secara umum ini seringkali memang melihat demo itu sebagai sebuah problem. Dengan asumsi begini, misalnya apalagi ketika yang melakukan itu mahasiswa. Berilmu lah gitu kan, orang terdidik tapi kok demo. Sementara dalam sudut pandang mahasiswa bisa jadi kan terbalik begini. Justru karena kami terdidik, kami tahu caranya. Iya, betul. Nah, kan begitu misalnya. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa mereka yang tidak pro dengan demo untuk harus ikut demo. Karena menyampaikan aspirasi bentuknya macam-macam. Iya, betul. Nah,
ibarat ini sebuah gerakan, demo itu adalah gerakan grassroots. Nah, kan begitu. Mungkin nanti ada yang menggunakan gerakan apa namanya? Opini. Bisa melalui tulisan dan seterusnya. Artinya ini adalah sesuatu yang saling melengkapi. Nah, sayangnya kecenderungan setiap orang untuk melakukan kebebasan berekspresi itu seringkali dibenturkan antara begini misalnya. Oh, kalau kayak gini lebih baik pakai opini. Oh, kalau gini lebih baik demo. Ini sebetulnya tidak ada istilah lebih baik mana. Oh, ini sama-sama sebuah cara untuk melakukan apa namanya? Untuk Ekspresi mengekspresikan ya. daripada sebuah gagasan. Nah, kalau bentuknya publik ya massa ya mungkin demo akan lebih tepat. Kalau kemudian ini adalah sebuah gagasan individu sebagai seorang aktivis misalnya ya, gelisah tanpa harus melibatkan banyak orang, saya kira dengan tulisan menjadi langkah yang baik. Ya Cocok seperti itu. juga untuk Ya. mengekspresikan gagasan pendapat seperti Saya pakai analogi begini. Kalau kita mau ngerumput, mungkin akan lebih tepat dengan sabit, kan begitu. Iya, Apakah dengan senso tidak bisa? Bisa, bisa. tapi tidak tepat guna. Fungsinya sama, bisa untuk ngerumput, kayak gitu kan. Iya. Tapi ada mesin pemotong rumput hari ini. Lebih Dan praktis. persoalannya adalah kalau pakai sabit cukup tenaga sendiri. Tapi kalau mesin pemotong rumput tambah bensin. Kayak gitu. Atau mungkin sewa karena tidak punya. Nah, ini yang jadi persoalan yang kemudian sayangnya nih, ini kan muncul di lapangan. Kembali ke kasus demo. Mengatasnamakan mahasiswa, ternyata bukan mahasiswa. Iya. Nah, ini. Iya, kadang juga orang luar ikut turun demonstrasi ya, Pak. Padahal itu Betul. sejatinya yang demo itu kebanyakan mahasiswa. Namun ada orang yang menyusup mungkin bukan dari kalangan mahasiswa. Dan bisa jadi orang yang menyuarakan pendapat itu juga bukan dari kalangan mahasiswanya, seperti itu. Nah, artinya janganlah kemudian kita mengalihkan diri identitas, merubah identitas, misalnya lah, sudah bukan mahasiswa ngomong sebagai mahasiswa. Karena itu akan berdampak sampai pada kampus, dari kampus mana dan seterusnya. Kan seperti itu. Dan problem yang berikutnya, dari sekian banyak yang demo, ini biasanya, ya, karena ada, ya, artinya tidak kita generalisir. Sebetulnya ternyata banyak yang tidak paham isu yang diusung. Nah, ini menurut saya juga kritik terhadap mereka yang melakukan demo. Kenapa tidak ada kesepahaman atas sebuah isu yang diusung, misalnya begitu. Bahkan dalam kasus tertentu ketika ditanya cuma ikut-ikutan. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja. Minimal menjadi apa? Daya dukung moral, nambah massa, kan sah-sah saja. Iya. Tapi ketika kemudian diwawancara oleh sebutlah media, menjadi penting bahwa itu bukan domain saya. Itu ada korlapnya. Saya kira kan tidak jadi soal yang begitu. Nah, kadang-kadang yang nyari informasi ini kan kemudian menemukan fakta, oh ternyata bukan mahasiswa nih, ya. Oh ternyata nggak paham isu nih. Nah, kemudian akhirnya melemahkan identitas gerakan aktivis mahasiswa. Oke. Nah, itu juga menurut saya menjadi bagian kritik bersama. Ya, luar biasa sekali ya, Pak. Kalau misalnya kayak gini, Pak, kita kembalikan lagi ke kebebasan berekspresi ya, Pak. Ya. Demonstrasi itu termasuk bentuk dari kebebasan berekspresi yang tetap dinaungi oleh hukum atau tidak, Pak? Iya. 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 Jadi langsung di pasal 28 itu salah satunya adalah bentuknya demo. Boleh. Menyampaikan pendapat di muka umum. Iya. Nah, gitu. Payungnya di situ. Makanya itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, gitu. Tidak masalah. Mau demo. Enggak sih, Pak. Demo masak. Ya mungkin kalau dia mau masak iya, Pak, karena sama-sama cewek suka di dapur gitu ya, Pak. Oke, kemudian last question nih, Pak. Untuk pesan ke mahasiswa yang biasa demonstrasi, yang biasa suka untuk menyuarakan atau memberikan ekspresinya terkait pendapatnya sendiri, itu ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi kasus seperti yang band lokal tadi, Pak, sehingga mendapat banyak sekali kritikan dari
massa atau dari aparat hukum seperti itu, Pak? Oke, tapi perlu saya sampaikan juga, tidak hanya banyak kritikan, dukungannya juga sangat luar biasa banyak, gitu kan. Iya. Artinya pro kontra dalam sebuah fenomena itu ya biasa, lumrah. Nah, kembali ke saran kaitannya dengan teman-teman mahasiswa yang suka mengekspresikan dirinya dalam konteks berpendapat atau kemudian langsung spesifik demo. Saya berharap teman-teman mahasiswa ini melakukan kajian yang mendalam. Ya, melakukan kajian yang mendalam. Jangan sampai demonstrasi yang dilakukan itu ini tidak tepat guna. Ya. Karena apa? Isu yang diusung ternyata salah informasi, misalnya begitu ya, salah informasi. Jadi persoalan yang akan diusung ke publik, tolong dikaji yang mendalam dari berbagai sektor. Ya. Jangan hanya gini, jangan hanya latah bahwa ini udah gak demo sebulan nih, apapun yang penting bunyi ya, gitu kan. Nah, ini persoalan. Hanya ya sehingga terkesan teatrikal ya, itu ya seperti itu. Jadi memang benar-benar ada yang dikaji. Itu menunjukkan sisi apa? Kualitas mahasiswa sebagai katanya agent of change, agen intelektual, agen perubahan, kayak gitu. Artinya agen intelektual, perubahan, ini kan ke arah yang lebih baik, bukan justru sebaliknya, kan seperti itu. Sehingga kemudian posisi mahasiswa sebagai penyuara rakyat, kan begitu ya. Ini benar-benar bisa mewakili publik. Karena kadang ada yang komentar begini juga, oh mengatasnamakan rakyat, emang kita minta lu demo. Nah ini kan juga, ya tapi ini tidak bisa dipungkiri, itu sudut pandang mereka, kayak gitu. Karena tadi cara orang masing-masing. Nah, kemudian benar-benar masifkan gerakan ketika di lapangan. Contoh, pakai identitas yang mahasiswa, misalnya kalau ngomong mahasiswa, cobalah pakai jas alma mater. Menunjukkan posisi dari kampus mana, saya kira juga menjadi bagian keamanan. Khawatirnya ada oknum nih yang kemudian melakukan tindakan anarkis padahal bukan bagian dari setting daripada kegiatan demo tersebut, sehingga akan membawa namanya serta institusinya. Jadi strategi dan taktiknya disiapkan dengan baik, sehingga tidak kecolongan lah dalam bentuk apapun. Baik. Ya. Ya, berarti intinya kita juga harus memikirkan terlebih dahulu ya Pak, sebelum kita beraksi, sebelum kita menyuarakan pandangan kita terhadap suatu fenomena seperti itu ya Pak. Oke, iya. Mungkin itu tadi pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas wawasan, dan ini juga menambah pengetahuan saya sendiri dan juga sobat dakwah lainnya. Seperti itu Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sobat dakwah, semangat. Iya, tetap semangat. Oke, sobat dakwah, seperti itulah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini itu bisa memberikan wawasan baru, memberikan pengetahuan baru untuk sobat dakwah, yaitu terkait hukum dan kebebasan yang tentunya sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu mungkin sebelum mengakhiri, boleh minta closing statement-nya Pak? Oke, boleh. Ingat, sobat dakwah semua, Anda bebas melakukan apapun karena Anda adalah manusia. Tetapi perlu diingat, setiap tindakan Anda juga akan dibatasi oleh manusia yang lain. Maka, pegang teguh etika berkomunikasi, etika bermasyarakat, dan yang paling penting, tunjukkan etika diri Anda sebagai mahasiswa yang mengarah pada perubahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Ya, demikianlah sobat dakwah semua. Dan alhamdulillah kita udah selesai ya ini untuk perbincangan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita, yaitu Fakultas Dakwah UIN Saizul Purwakarta. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya Zahrotul Iftinan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.